daripada no decision at all. Because my dad was always say to me, kalau lu nggak yakin kiri apa kanan, pick one. Kalau lu nggak pilih sama sekali, lu make 100% mistake. Tapi kalau lu udah pilih ke kanan deh, lu jalan kanan ternyata salah, mistake lu ada 50%. At least someone make a decision. Jangan semua orang nggak ada yang make decision. 10 orang, klien bilang, bro ini terlalu lambat, tolong diperbanyak tukangnya. Oke, besok gue kirim 20 orang. Begitu yang 10 datang 10 lagi, yang 10 bilang, oh kita ada bala bantuan, ya udah kalian kerja, kita istirahat dulu. Yang kerja tetap 10. Ya gunanya apa lu nambah orang? Dan yang saya ngelihat banyakan di perusahaan-perusahaan teman saya yang dari nol udah jadi gede banget, itu disebutnya apa? The untouchables. Gitu. Mendadak jadi the untouchables. Kenapa the untouchables? Itu orang lama, temennya bokap, temennya nyokap, nggak bisa gue pecat. Nah kalau udah kayak gitu kan jadi toxic sebenarnya. Dan kenapa dia jadi untouchables? Karena itu udah ikut dari dulu, udah 30 tahun. Nggak mungkin kita keluarin sekarang. Berguna nggak? Enggak. Malah kadang-kadang ada yang nyolong, ada yang udah... Nah teman-teman, kembali lagi dengan podcast dari The Entrepreneur Society dengan saya Clemens Raharja, founder dari The Entrepreneur Society. Dan tadi di sesi sebelumnya kita tuh udah ngobrol sama Kak Martin. Sekali lagi, ini podcast bukan ngomongin soal tips atau jawaban benar atau salah, tapi kita ngobrolin soal fase yang paling gak berani diomongin. Nah kita udah dengerin, kalau teman-teman miss out boleh bisa langsung nonton episode sebelumnya. Tapi saya kasih kesempatan, di sini kita ada Kakak Martin. Ini Kak Martin Nugroho, nih founder dari Interiologic. Mungkin boleh quick introductions lagi bro, buat teman-teman yang belum nonton, silakan. Oke, saya Martin, founder dari Interiologic, perusahaan design and build company yang boleh dibilang kita lebih fokus ke logika. Makanya namanya Interiologic. Logika, oke. Pengen tahu lebih lanjut? Nah boleh, nanti kita tanya-tanya, ngobrol-ngobrol ya. Kalau pengen tahu tentang Kak Martin, nanti bisa lihat di websitenya. Di sini bisa ditanyakan teman-teman, websitenya interiologic.com. Dan nanti kalau pengen kenalan sama Kakak Martin sendiri, di Instagramnya ada Martin The Tampan. Oke. Aduh, rontok deh rambut gue ada. It's okay. Bisa? Nah ini Interiologic teman-teman ya, kita ngeliat. So, tadi kita udah ngobrolin bagaimana di sesi sebelumnya tuh ngelihat perasaannya Kak Martin, terus pada saat lagi mulai berkembang, terus seperti apa ketika kelihatannya ini kan kayak udah bagus banget nih gitu kan. Terus di dalamnya internalnya seperti apa, perasaan sebagai pengusaha tuh perjuangannya seperti apa. Nah kita pengen gali lebih dalam lagi gitu kan sebenarnya ya. Kalau tadi sebagai pengusaha nih Kak Martin ya kita ngomong ya, pasti ngalamin jatuh bangun, naik turun segala macam. Dan kita udah sempat cerita, sempat ada momen-momen nggak yang dimana kalau misalkan kayak bikin sadar kayak ini kayaknya jalan gue nih bener gak sih gitu kan, apa arahnya tuh seyakin pada saat waktu baru memulai apa sampai sekarang? Kan kemarin di episode sebelumnya udah sempat cerita-cerita. Tapi ada nggak perasaan seperti itu? Boleh nggak coba diceritakan lagi kayak? Jujur, waktu kita ditunjuk sebagai pemimpin ya, ini anggap I always see the company as kayak kapal bajak laut. Jadi kalau kapal bajak laut itu kan yang jadi kapten harus menentukan kita harus ke arah mana. Navigatornya ngatur ke arahnya kemana. Cuma kan kaptennya harus menentukan ke arah mana. Itu waktu kita menentukan arah itu nggak selalu I know where to go. Kita cuma memperkirakan apa yang terbaik dan ayo kita jalan ke arah sana. Cuma kalau dibilang I always know the best mungkin enggak. Cuma ya at times yang you bener-bener nggak tahu you mau ke arah mana, you have to follow your gut feelings. Nah gut feelings itu bisa salah. Ya. Tapi bisa juga menurut gua gut feelings itu kadang-kadang something yang kayak you nggak tahu harus kemana, lu berserah. And itu kayak dapat jawaban kiri. Oke, kita coba ke arah kiri. Daripada no decision at all. Because my dad was always say to me, kalau lu nggak yakin kiri apa kanan, pick one. Kalau lu nggak pilih sama sekali, lu make 100% mistake. Tapi kalau lu udah pilih ke kanan deh, lu jalan kanan ternyata salah, mistake lu ada 50%. At least someone make a decision. Jangan semua orang nggak ada yang make decision. So that's what I believe. And so far it served me well. I can say 85% is the correct decision. Cuma ya kadang-kadang ya pas pilih jeblos ada. Cuma daripada nggak ada decision kan. Betul. We have to make decisions. Jadi kadang-kadang kalau dibilang sebagai leader, do you know the best decision to make? Enggak juga, but you have to make one. Mungkin teman-teman bisa relate ya. Ada satu quote bagus pokoknya. Kalau apa ya, ketika kita diam di tempat ya kita nggak akan pernah maju. Betul. Gitu. Jadi kalau tadi yang penting maju aja dulu gitu kan. Oke, good. Kalau misalkan ngomongin nanya ya arah tujuan. Tadi kita udah ngomongin dari sesi sebelumnya kayak
apakah am I doing the right way? Terus sempat mention juga tadi kayaknya lebih enak untuk kerja secara profesional dan sebagainya gitu. And it's okay gitu. Nah ini pertanyaannya, hal apa yang dulu bikin kamu semangat waktu pertama kali bangun Interologic, tapi sekarang rasanya udah berubah? Nah, Oke, kalau waktu pertama kali saya bangun ini perusahaan ya, of course kan yang namanya orang dengan segala macam mimpi-mimpi dan imajinasi yang you imagine ini bakal kayak gini, ini bakal kayak begini. Boleh dibilang at the moment after 3-4 years, there is a lot of things yang not aligned with what I actually expect. Tapi when it's not boleh aligned, dijelasin nggak? Contohnya ya, saya mau nanti punya gedung sendiri seperti ini, nanti workshopnya kira-kira kayak gini, nanti gue punya kantor kira-kira kayak gini, staffnya segini banyak nih, nanti klien gue kira-kira dapat proyeknya tuh yang tipe apa aja, itu kita ada semuanya, dan nanti end game kita tuh bikin seperti kontraktor ini. Gue ada kontraktor idola satu sebenarnya gede, cuma gue nggak mau sebut nggak enak, Ya, apa-apa dong. malu. Iya, Cuma iya. gue sampai berapa kali sebut gue mau kayak gitu nanti end game-nya, karena itu kontraktor interior besar di Indonesia menurut gue, wah kalau kita bisa one day kayak gitu keren juga ya. There is always something like that, right? Amin. Tapi at one point, after 4 years, itu ada yang berubah. Jadi yang diberubahnya itu apa? Ekspektasi. Ekspektasi itu kadang-kadang pas gue lihat, do I really want to be that guy? Maybe not, because maybe it's not me. Tapi at the awal itu cuma motivasi gue untuk I want to grow. Tapi after 4 years gue ngeliat, mungkin setelah mendalami lebih dalam lagi di bidang ini, mungkin saya akhirnya berpikir, mungkin we don't need to be that big. Sekarang aja kita udah begini dan kita sebenarnya udah segini. Jadi kalau nanti kita rubahnya mungkin maybe 100% more bigger than this, kita udah more than happy, nggak usah sampai 1000%, 10,000%. We start to have our own comfort zone. My comfort zone ini kita cukup di A. Kita ngapain ikut-ikut orang sampai Z? Kalau kita punya comfort zone di A, ya sudah A aja. Setelah A tercapai, baru kalau nanti mau pikir, bro ini sekarang kita mau ke arah mana? Dan harus satu-satu dong tujuannya. Jangan semua tujuan lu sikat abis, akhirnya lu ngerasa lu gak pernah mencapai apa-apa. Coba target dulu, misalnya gue mau target 100. Kita usahakan dulu usaha terbaik kita sampai mencapai 100. When we are at 100, then yeah bro, we made it to 100. What's next? Then we think again. Okay, let's try 150. Right? Tapi pressure-nya itu nggak sebesar di mana dari awal, dari nol, let's go for 500. Yeah. Akhirnya pas itu tidak tercapai, lu punya gas sama semangat abis duluan. Yeah. Jadi that's what I learned, nggak usah terlalu fokus on long term goal. Long term goal itu cuma untuk arah doang kan, tapi short term goal itu yang akan memotivasi dan akan reward you mentally. Dan itu penting, bukan reward duit doang ya, mentally penting sekali, soalnya kalau nggak ada reward mentally itu lama-lama lu gasnya habis. Aduh, semangatnya habis gitu loh. Akhirnya, gue nyerah dah. Kalau foundernya udah ngomong begitu, habis. Founder itu nggak boleh nyerah. Makanya kalau bilang fake it to make it, ya maybe it's a little bit of motivation there, not bad. Karena ya memang tadi kalau kita ya contoh mau ngurusin badan, hari ini nge-gym, tahan makan 24 jam, terus habis itu besok gorengan. ya, rusak. Nggak kurus, tapi memang bite size. Iya. Which is good. Ya, ini buat teman-teman juga mungkin relate ya. Tadi kamu bisa dapetin something, it happens to the best of us. Jadi nggak usah takut. Nah, ada nggak sesuatu yang masih kayak value atau apa yang kamu pertahankan di bisnis ini? Maksudnya, apakah ya jujur aja, apakah itu karena masih percaya atau karena takut melepas? Something yang you hold on to, because you believe on it, atau kamu takut ngelepas? Saya nggak pernah takut ngelepas. Cuma kalau dibilang believe on it juga, kadang-kadang I have to admit, I am second guessing myself. Which is as a leader itu sebenarnya buruk. Tapi I do second guess myself time to time. What keep me going? Boleh nggak digali? Jadi misalnya, am I a good leader? Oke. Am I making the right decisions? Is this going the right directions? Kadang-kadang lu nggak tahu beneran lu buta lu jalan. Yeah, it happens to the best of us juga. What keeps us going for me ya, itu the belief of my staff and the belief of my partners. My partners itu bilang, Tin, don't worry. We support, lu jalan terus aja. Tapi ini begini. Gue orang kayak bokap. Semuanya, tapi kan gini. Gue overthinking every day. Cuma kalau my partners kita udah jalan, we support. Ya udah, they are my supporters right now gitu loh. Jadi kalau mereka aja believe in me, masa gue nyerah? Malu dong. Ya udah gue hajar blame maju terus aja. Semangat sih. And again, bukan cuma my partners juga, someone like you, time to time bro ngopi yuk, kecap lo ada masalah apa, lu ngobrol yuk. Itu aja membantu, jujur. Kadang-kadang we just need to
tumpahin aja, curcol. True. 1-2 beer oke lah. True. Ya terakhir ketemuan kita ngebir tapi sambil Jadi curcol. Oke. But anyway, maksudnya gini, ya, strong community yang bisa seperti itu tuh akan bagus banget. Dan kemarin kita sempat ngobrol kalau emang katanya kan tadi cerita juga behind the scene katanya lagi, inilah problem selalu ada, yang namanya bisnis pasti ada problem, nggak mungkin nggak naik turun lah, ada gini kita ngomongin dari tim, dari sales, dari apa segala macam. Tapi kita butuh strong network yang bisa justru empower, which is ya itu kenapa di Entrepreneur Society hadir. Kalau teman-teman pengen nanti boleh ikut gabung sama kita, come join, be part of the elites as well. So lanjut lagi Kak Martin. Yep. Nah kita ngomong being leadership tadi udah mention ya, as a leader ya gitu kan. Ada nggak fase di mana kamu as a founder ya, you have to stop jadi orang yang mengerjakan semuanya dan akhirnya jadi orang yang mulai mimpin. Dan for you, kapan momen itu terasa dan apakah transisi itu mudah? Tadinya kan mulai waktu di sesi sebelumnya dicerita semuanya mesti kita kerjain sendiri, terus akhirnya jadi jack of all trades, mesti jadi pemimpin. Udah ngalamin itu dong pasti dengan Interiologic yang seperti ini sekarang kan? Gitu. Gimana? Oke, kalau saya ceritanya mungkin agak lucu. Jadi dulu kan do everything myself. Kecuali accounting. Ada orang accounting satu lah nemenin. Itu yang udah ikut papa dari lama sekali. Ya. Jadi udah cuma berdua aja di kantor. Akhirnya mulai nambah proyek dan wah nih kayak kewalahan nih sendiri nggak bisa. Dan kadang-kadang kan my own knowledge sendiri nggak cukup. Karena my background itu bukan konstruksi sebenarnya. Cuma I learn by doing. Jadi at one point gue ngerasa, nih gue bener-bener butuh orang yang ngerti arsitektur dan ngerti struktur. Akhirnya kita employ lah satu orang untuk membantu dari segi technical. Karena kalau nggak ada orang technical ini, gue selalu kayak ada problem harus tanya temen, bro ini gimana? Gue tanya ini dong. Gue nggak efisien. Akhirnya gue jadi waste 80 waktu untuk mengerjakan 30. Karena efisiensinya menurun sekali karena ketidaktahuan ini. Jadi gue employ lah orang itu untuk mengisi ini. Jadi intinya I stop doing everything myself, dimana kalau gue udah ngerasa gue udah hampir 100%. Baru gue ngerasa gue harus delegate. Nah waktu udah harus delegate ini, lu nyari orang pertama ada 2 kalau dari gue selalu milihnya. 1, orang yang bisa support lu di bagian technical. Knowledge yang you gak ada, expertise yang you gak ada, di cover sama dia. 1. Kedua, yang lu employ keduanya ini adalah yang, itu sebenarnya one of my partners yang suggest to me ya, si Norbert. Dia bilang, Martin, employing someone itu bukan waste of money if that person can save your time. So you employ someone to save your time because your time is precious. You kalau bisa waktu lu itu jangan lu habisin untuk ngerjain hal-hal yang nggak penting. Harus ada orang yang lu hire untuk mengerjakan hal-hal itu supaya nge-free your time. Jadi you actually buying your time with that salary, right? So when you buy that time, okay, I have 3 hours extra this today. What can I do with 3 hours extra? Mau gue bantu ke proyek kah? Mau gue cari more sales? Atau gue beresin administrasi? Pokoknya intinya you are buying time by employing extra person. Jangan sampai lu cuma employ orang, nih gue employ satu orang lagi untuk apa? Gue malas ngerjain ini. Kalau itu emang, misalnya contoh ya, ada orang yang hire PA cuma untuk ngebooking hotel sama ngebooking itinerary. Sedangkan itu efisien nggak? Enggak. Dia akan nanya, Pak mau yang jam berapa Pak? Pak hotel mau yang mana? Yang ini kejauhan nggak? Bapak nanti conference-nya di mana? Nanti kalau datangnya jam segini kemalaman nggak Pak di airportnya? Mendingan lu ke Traveloka sendiri, lu booking 10 minutes selesai semua. Soalnya kan ada di otak lu semua. Yeah. Gue masuk Traveloka, booking hotel, booking flight, dan. So kalau itu karena males. Tapi kalau emang butuh, misalnya apa? Hire PA to help you follow up things. Atur meeting. Kadang-kadang tektokan meeting itu kan ribet banget. Nyocokin jadwal 15 orang misalnya. Yeah. Nah kayak gitu something yang lu bisa delegate out daripada gue rugi 2 jam ngurusin begituan. Itu you buying time at the right price. Tapi kalau cuma employing someone because you're lazy, that's different story. Betul. Jadi banyak kesalahan menurut gue kayak misalnya company, bro, company lu efisiensinya segitu doang, ngerjain proyek cuma 10, tapi kenapa orang lu ada 50 ya? Yeah. Sedangkan dengan proyek yang sama, orang gue cuma 8. Oh iya, si ini kan nanti ngawasin si ini ngawasin si ini, terus nanti si ini ada asisten. Jadi balik lagi ke yang tadi gue ngomong di episode 1, 100 pekerjaan, tadinya dibagi ke 5 orang, sekarang 100 ini dibagi ke 10 orang. Tapi tetap 100. Yeah. Lu kalau nambah orang itu sini jadi 200 dong. Kalau 100-nya tetap, ngapain lu nambah orang? Ideally harusnya begitu. Betul, tapi akhirnya ya balik lagi kayak kita ngomongin tukang di lapangan. 10 orang, klien bilang, bro ini terlalu lambat.
tolong diperbanyak tukangnya. Oke, besok gue kirim 20 orang. Begitu yang 10 datang 10 lagi, yang 10 bilang, oh kita ada bala bantuan, ya udah kalian kerja, kita istirahat dulu. Iya. Yang kerja tetap 10. Ya gunanya apa lu nambah orang? Betul. Justru kan lu nambah orang harus nambah efisiensi kerja, biar bisa nambah lebih banyak proyek lagi. Kalau nggak ngapain lu nambah? Setuju. Dan itu terjadi ya? Terjadi. Pernah ngalamin? Dan akhirnya kita waktu itu pernah pemecatan massal juga. Nice. Soalnya kenapa? Ya reformasi. Akhirnya pas dilihat, aduh gila. Dari 15 orang terakhir ternyata begitu gue pecat 7, kinerja kita sama. Nah, Ngapain kita punya 15 ya waktu itu ya contohnya. Dan itu kadang-kadang kan trial and error juga. Balik lagi yang di episode 1 itu kemarin gue udah bilang, kita build tim bola 11. Sebenarnya kita punya revenue itu belum cukup untuk membiayai 11 pemain. Tapi kalau kita cuma 6 pemain, aneh dong. Masa striker gue lari ke belakang, terus back gue lari ke depan. Tapi kan secara ideal lu butuh 11. Tapi kalau lu belum cukup untuk membiayai 11, mending jangan dulu gitu sebenarnya. It's not the right time to expand. dan mungkin nggak tahu nih ini if this happens to you or not ya. Orang-orang yang sekarang ikut ngebangun ini gue quoting dari Astra. Dia bilang, jadi waktu dulu pas mereka ngebangun ini tuh sebuah tunas pohon yang harus mungkin masih kecil tunasnya, harus diairin, harus dipupukin, harus dipayungin kalau panas, kalau hujan. Tapi orang-orang yang ngebangun ini, itu nanti bisa jadi orang-orang yang udah kalau pohon besar ya mereka udah punya posisi yang nyaman gitu kan culture-nya. I don't know if that happens to you or not gitu kan. Tapi kalau misalkan memang tadi sempat ada pemecatan massal, ya mungkin itu karena udah terlalu toxic juga, it can happen. Kita juga ngalamin soalnya. I think ini happen untuk di semua perusahaan-perusahaan yang terjadi ya. Pada saat lagi kita ngerintis dari kecil terus mau jadi besar, pasti ada restrukturisasi dan sebagainya. Ya mungkin orang-orang nggak bisa ngikutin culture-nya. Maybe. Is that what happened? Half truth. Silakan. Jadi half truth itu apa? Yang saya ngelihat di perusahaan saya sendiri, orang yang ikut dari nol itu orang yang biasanya saya bisa saya percaya. Soalnya bagi saya trust itu penting sekali. Betul. Sekali nyibul, 0 nilainya langsung di saya. Intinya orang yang start from us since the beginning, kayak dulu waktu zaman papa bangun perusahaan dia dan lain-lain, itu nggak semuanya yang ikut sampai akhir juga. Soalnya kadang-kadang ada orang yang berubah setengah jalan, ada juga yang kita reward setengah jalan karena udah rintis dari awal, ada yang seperti itu juga, cuma nggak semua, tetap aja setengah-setengah. Dan yang saya ngelihat banyakan di perusahaan-perusahaan teman saya yang dari nol udah jadi gede banget, itu disebutnya apa? The untouchables. Gitu. Mendadak jadi the untouchables. Kenapa the untouchables? Itu orang lama, temennya bokap, temennya nyokap, nggak bisa gue pecat. Nah kalau udah kayak gitu, itu kan jadi toxic sebenarnya. Dan kenapa dia jadi untouchables? Karena itu udah ikut dari dulu, udah 30 tahun. Nggak mungkin kita keluarin sekarang. Berguna nggak? Enggak. Malah kadang-kadang ada yang nyolong, ada yang udah malah jadi gede kepala, jadi toxic. Ada yang males bikin kacau doang. Cuma mau dipecat nggak bisa, kenapa? Untouchables. Nah kalau kayak gitu, itu I think we are rewarding the wrong people. Orang yang mau kerja 30 tahun pun kalau lu kinerja cacat, lu out. Nggak ada yang namanya loyalty, oh ya udah kerja lama, kasihan nggak boleh, harus tetap out. Tapi kalau yang bagus dari awal sampai akhir, jangan berasa di reward nggak di reward juga dia stay kok, tenang aja. Nggak boleh juga. Harus orang dikasih. yang bener-bener kerjanya bagus setelah 15 tahun, setelah 20 tahun harus di reward. Soalnya kenapa? They are the one who loyal to you and help you since the company lu belum gede. Betul. Jadi itu yang harus di reward, bukan berarti orang yang wah grow together, gue nggak bisa pecat lu sekarang. Well, if you don't work, you're out. Mendingan jadi teman minum daripada teman kerja yang tidak berkinerja sama sekali. Setuju banget. And that happens. Saya yakin teman-teman pasti relate ya kayak gini. Pas lagi ngalamin kayak gini, transisi apa segala macam, ada nggak orang yang lu tuh selalu run through untuk ngobrol bareng gitu, curhat ya, curcolnya deh gitu. Gue selalu bilang sama lu kalau misalkan emang lagi butuh, biasa emang gitu di Entrepreneur Society kalau lagi problem aja datang ngobrol curhat, iya kan? Kalau nggak mah kapan ketemunya datang ke event juga jarang-jarang gitu kan. Biasa, tapi nggak ya, ada nggak orang yang lu tuh benar-benar kayak tadi, mungkin partner ya tadi Norbert ya katanya ya. Well, yang lu bisa ngobrol jujur deh, every hard shit gitu kan. Karena itu butuh gitu loh, unfortunately. Well, I used to talk not with people in the company. Kadang-kadang you need to see people from outside the company to give you hard truth. True. Jadi ada beberapa temen, including you, we juga pernah curcol sama you. Minum bir nangis-nangis. Wah, Oke. di bar, malu banget. Siap. But what's interesting is the recent partner that joined our company used to be the outsider, seeing my company, hearing my problems, and then he stepped into the company.
Jadi waktu dia masuk ke company ini jadi lucu. Jadi kesannya kayak dia dari yang tadinya kasih pendapat dari sebagai orang pihak ketiga, sekarang dia jadi giving me insights and inputs as an insider, as a business partner. Itu menurut saya sangat lumayan sangat membantu. Karena saya jadi ada temen ngobrol di dalam company yang ngerti company-nya. Itu menarik sekali. Dan itu jadi dia kayak ada 2 point of view dong berarti, sebagai orang luar dan sebagai orang dalam. Which is for me is lumayan gitu loh. Jadi ada someone yang I talk to inside, because kalau nggak sebelum itu I always talk to someone outside the company. Tapi kan kalau ngomong outside the company, Joyu nggak mau masa aib udah ceritain ke publik gitu kan. Jadi have to be someone that you try, misalnya kayak lu, misalnya I have a few close friends juga, but that's about it gitu. Kalau ke family jujur gue jarang cerita, and there's a reason for it. Gue nggak mau kalau good news mereka jadi overzealous, kalau bad news mereka jadi overthinking. Jadi kalau gue, because family is something yang menurut gue is very very sensitive to my condition. So kadang-kadang bukannya nyembunyiin ya, cuma nggak semua harus diceritain juga gitu. Makanya kadang-kadang I don't want to bring work home. Supaya home itu gue bilang, gue mau bikin kopi, mau main sama anak, but I don't want to talk about work. Gila, masa gue harus repeat what shit I have outside, di rumah gue repeat lagi dari nol. Itu gue jadi kadang-kadang suka, ya ngapain sih diomongin gitu loh. Yang penting kan I solve the problem outside. True. Well, sekali lagi kita ngomong di Entrepreneur Society itu terbentuk awalnya dulu dari cuma 15-20 orang ngumpul, itu karena kita butuh tempat curhat aja. Sekarang udah gede banget. Kalau kita ngomongin curhat sama orang yang salah, mungkin kalau curhat sama nggak tahu pasangan masing-masing ya, suami, istri, orang tua. Tapi kalau curhat dengan orang yang salah, terus tiba-tiba nanti kayak makanya jangannya gini, harusnya gini gitu, diwang-wang weng-weng terus, akhirnya nggak jadi punya safe space dan nggak punya ini, akhirnya ya stres juga ya. Jadi which is what you're doing, it's good lah gitu, dimana ya udah punya teman-teman gitu. Tapi ya pasti dalam kehidupan ngalamin lah, dimana you need the people to share. Sekarang community networking ini sebenarnya sangat membantu, kalau menurut gue. Good. Nah, ya itu teman-teman makanya punya circle yang kuat, yang bisa saling mendukung dan saling suportif ya. Mungkin ini terakhir kita reflective stage aja, kita ngeliat gitu. Jadi tadi pas lagi off record ngomongin nih, katanya lagi mungkin walaupun ramai, proyek banyak gitu kan ya, tim ada, tapi you still carry the heaviest decision, tanggung jawabnya tuh masih kamu tanggung sendirian. Ngerasa kayak gitu nggak? Yes. Nah, tell me about it gitu. Because kadang-kadang gimana ya, orang kan ngelihatnya dari luar semuanya karoseri, pencitraan juga ada gitu kan. Orang ngelihat dari luar, kadang-kadang ada orang ngejudge dari you punya problem, dari gosip, ada juga yang ngejudge lu dari how you look. Tapi kan misalnya saya lagi sedih, saya lagi bermasalah, saya lagi susah kadang-kadang. Tapi apakah kita harus keluar ke publik dengan baju compang-camping? Kan enggak. Yeah. Kita tetap ke publik, baju harus rapi, rambut harus rapi, ngomong harus tetap teratur. Tapi kan bukan berarti kita tidak ada masalah. Kadang-kadang orang selalu suka Tin hidup lu enak banget sih. Gila lu nyantai banget sih. Wah gini. They don't know the inside, right? So that's why I don't really like people judging from how you look sometimes gitu. Kadang-kadang, everybody carry their own burden. And tapi juga nggak harus, kalau gue lagi bermasalah, gue ke publik, ya gue lagi ada masalah, gue terus pakai baju compang-camping, rambut berantakan. Ya kan nggak usah. You know, we have to be presentable, we have to be professional. Ya orang nggak harus ngelihat, pas lihat di belakang banyak panah gitu kan, nancep kan. Tapi kan dari depan semuanya rapi-rapi aja. Itu yang burden yang you have to show as a leader. Because ini ada satu yang gue lihat di Instagram dulu. Ya kalau zaman gue ngomongin Instagram ya. Kalau sekarang bilang Instagram om-om bro. Sekarang TikTok dong. Masih Instagram kok, tenang aja. Jadi itu ada satu yang bilang, kalau prajurit di medan perang mati atau sakit, silahkan. Tapi kalau jenderal sakit nggak boleh kelihatan. Soalnya kalau jenderal kelihatan sakit, semua prajurit jadi nggak semangat. Akhirnya kalah. It is. Jadi jenderalnya mau jenderalnya udah mati pun dibilang jenderal masih di kemah. Nggak keluar aja. Tapi kan jenderal udah mati mungkin. Tapi nggak boleh dibilang. Soalnya kenapa? Kalau dibilang moral jatuh semua. Jadi kadang-kadang kita udah separah apapun, kelihatan pede, senyum, datang meeting on time, baju tetap rapi. Ya gue jarang rapi sih. Gue lebih suka pakai hoodie sama jeans. But well, you got the point. That's the burden of leadership, unfortunately. You have to
you have to be the symbol. Yeah. No matter how bad you're feeling sometimes gitu. You have to hide it. Ya, betul banget. Ya kadang yang capek itu bukan bisnis ya, tapi justru kalau kita ngomongin versi diri kita yang harus kita pertahankan di depan umumnya tadi gitu kan, pakai topengnya dan sebagainya ya. It's unfortunate tapi itu yang terjadi gitu kan. Nah, kalau memang ini sekarang fasenya udah beres belum? Apa? Fase-fase seperti ini yang masih pakai topeng tadi atau memang we still have to do it? Ya, It will happen terus ya. Of course itu akan happen terus gitu. Bukannya maksudnya pura-pura ya, cuma problemnya tetap ada. Ya. But if we keep showing that we are affected by the problem, then why focus on the problem if you can focus on the positive gitu. Betul. Kalau ada satu hal yang lu bisa jujur ke diri lu sendiri sekarang apa? Asik. Jujur masalah apa nih? Anything. With all this. Gak kepikir sih. Jujur kagak kepikir. Oke. Tapi kalau jujur ke diri sendiri, mungkin I must say that I hate being a leader. Really? Iya. Okay. I hate being a leader because the burden of making decision, the one that you not even sure, itu gede sekali. But you have to make it, right? Because if not you, then who make the decision? Please make the decision. I say, okay, let's do A. Are you sure? Not really, but let's do A, right? Harus ada orang gila yang do that in the company. Dan nanti baru ngelihat hasilnya. Ya ada masalah kita pikirin deh nanti. Hit it or miss it ya, tapi Betul. ya nggak apa-apa. Daripada nggak move kadang-kadang. Ada satu hal sih, ini message mungkin dari almarhum bokap gue bilang. Pokoknya kalau lu melangkah, yang penting melangkah. Mau langkahnya sekecil apapun, it's okay. Still a step. Yang penting lu ngelangkah. Karena kalau lu diam di tempat cuman gara-gara lu takut ngelangkah, lu gak akan sampai kemana-mana. So what you're doing, it's on the right direction. Semoga itu menguatkan, karena itu yang menguatkan gue terus. Dan kalau ada satu lagi, ini final message. Apa satu perasaan yang pengen kamu bilang ke pengusaha lain yang lagi ada di fase yang serupa? Yang nonton podcast hari ini. Go ahead. Oke, ini mungkin, I don't know how it's gonna sound, but to be honest, kalau lagi ada masalah itu, ada titik di mana boleh dibilang something yang masalah you itu out of your control. Do not worry about things you cannot control. Worry only things that you can control. Dan sisanya harus berserah. Berserahnya apa ya saya nggak tahu what kind of religious belief do you have. But kalau berserah kepada di atas itu akan menolong sekali karena it's something that you cannot control anyway. So berserahkan saja bahwa semuanya akan berlangsung dengan baik. Sisanya do the best that you can do. Tapi harus ada yang diserahkan. Nggak mungkin lu bisa worry about everything. Tuh teman-teman, itu sebagai penutup kita hari ini keren banget di mana let go of things you cannot control, lepasin hal yang kamu tidak bisa kendalikan dan ya kamu fokus sama hal yang kamu bisa kendalikan aja. Satu, ya kamu tetap serahkan semuanya yang tadi hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan ke Tuhan. Teman-teman, kalau obrolan hari ini terasa dekat, so sebarkan, share, ajak teman-teman untuk bisa follow, subscribe channel ini. Dan kalau emang kamu pengen kenal lebih banyak lagi teman-teman pengusaha, ya kita pengen kayak gini punya hubungan yang dekat juga. Sekali lagi, come and join as part of us di The Entrepreneur Society. Sebuah komunitas ini tujuannya untuk bisa saling membantu dari kita untuk kita dan kita bisa bertumbuh berkembang bersama-sama. Brother Martin, thank you banget for the time and the sharing. Itu relatable banget dan pasti banyak teman-teman yang ngerasain mungkin fase yang serupa. Apalagi kalau kita ngomongin capek pakai topeng dan sebagainya. I do that too. Ya unfortunately ya gimana kita harus melakukan itu kan di dalam kehidupan kita. So harus pakai topeng dan wig. Ya benar. Oh kalau ini enggak, Bobo Tempion. Iya, so thank you banget. Teman-teman, sekali lagi yang pengen kenal nama Kak Martin, please follow aja Instagramnya. Dan kalau pengen mungkin nanti ada kebutuhan untuk design and build and everything, bisa langsung ke interiorlogic.com. Di situ semua informasinya ada. Ngobrol langsung, very humble, dan ini salah satu member elites kita dari The Entrepreneur Society juga, dan ini juga banyak bantuin teman-teman kita, ada beberapa project teman-teman kita yang dihandle sama dia. So, jangan sungkan, tapi tetap kenalan langsung, simak, pelajari dulu ya, bukan berarti terus saya kasih free endorsement. Cek dulu, tapi kalau saya ngeliat kredibilitasnya seperti apa, teman-temannya juga cukup banyak, ya semoga ini bisa menjadi satu solusi buat teman-teman. So, bro, thank you banget udah datang ke sini untuk berbagi sama kita-kita, pasti relatable banget konten yang tadi sudah diberikan. Nanti kita akan cut-cut, ya nanti kita akan tampilkan juga, kita akan collab post juga, semoga bisa lebih menjangkau banyak teman-teman di luar sana. Ya. Thank you. Thank you. As usual, The Entrepreneur Society, Go bold and beyond. and beyond. Sampai jumpa teman-teman.